Oke, yang ketiga adalah hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton itu menyatakan bahwa gaya aksi dan gaya reaksi itu besarnya sama, tapi dia bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, apa contohnya di sini? Di sini saya berikan contoh orang mendayung perahu. Jadi ketika kita mendayung perahu, dayung ini mengerjakan gaya terhadap air. Inilah gaya F. Ini tuh gaya aksi. Nah, sebaliknya, air ini juga akan mengerjakan gaya terhadap dayung. Ini adalah gaya F aksen, yaitu F reaksi. Nah, F reaksi ini menyebabkan orang ini terdorong ke depan sehingga dia punya percepatan A. Nah, gaya aksi itu dikerjakan oleh dayung terhadap air, sedangkan gaya reaksi itu dikerjakan oleh air terhadap dayung. Besarnya sama, tapi dia dikerjakan pada dua benda yang berbeda, sehingga sigma F-nya itu tidak sama dengan 0 jika yang kita lihat hanya orang dan perahunya saja. Tapi kalau kita lihat semuanya, ini semuanya semestanya ini kita lihat, maka yang ini sigma F-nya ini sama dengan 0 jadinya. Kalau kita melihat orang, perahu, dan airnya, karena dia saling menghilangkan. Besarnya sama, arahnya berlawanan. Nah, begitu juga dengan contoh misalnya ketika kita mendorong lemari. Nah, kalau misalnya ada orang di sini mendorong lemari dengan gaya F, maka lemari ini juga akan memberikan gaya terhadap orang, yaitu F aksen. Jadi, besarnya gaya F itu adalah yang dikerjakan oleh orang terhadap lemari, sedangkan F aksen itu adalah yang dikerjakan oleh lemari terhadap orang. Nah, besarnya sama, tapi mengapa lemari ini bisa bergerak? Karena yang kita lihat adalah yang ini saja. Kita tidak melihat F aksennya, yang kita lihat hanya orang terhadap lemari. Jadi tergantung sudut pandang kita di sini, di gaya Newton ini. Jadi di hukum Newton ini maksudnya. Hukum 3 Newton maksudnya. Nah, jadi tergantung yang kita lihat itu yang mana, agar dia nol atau agar dia tidak nol. Jadi gaya aksi reaksi itu yang harus diingat, selain besarnya sama, dia harus bekerja pada dua benda yang berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis gaya. Yang pertama adalah gaya berat. Nah, kenapa benda ini punya gaya berat? Karena benda ini dia punya massa. Jadi setiap benda yang memiliki massa, pasti dia punya gaya berat. Nah, kemana arahnya gaya berat? Gaya berat ini kan disebabkan oleh gravitasi bumi. Jadi arah gaya berat itu selalu menuju ke pusat bumi. Termasuk nanti kalau misalnya ada benda di bidang miring begini. Nah, ini arah gaya beratnya kemana? Selalu menuju pusat bumi. Ini adalah W-nya. Nah, kalau orangnya misalnya di sini, nah arah gaya beratnya kemana? Arah gaya beratnya selalu menuju pusat bumi. Nah, berapa besarnya gaya berat? Gaya berat itu besarnya adalah massa dikalikan dengan gravitasi. Gravitasi itu adalah percepatan gravitasi di tempat tersebut. Jadi kalau misalnya bumi dengan di bulan, nah itu beratnya astronot di bumi dengan beratnya astronot yang sama ketika dia ada di bulan, itu besarnya nggak sama. Jadi berat itu berubah tergantung tempat. Sedangkan yang besaran fisis yang tetap itu adalah massa. Jadi massa benda itu dimanapun dia akan punya massa yang sama. Jadi massa itu besaran yang tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Tapi kalau berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Sini nanti hati-hati ya.